siapa yang mengorkestrasi, ya kita tidak perlulah menyebut siapa namanya. Tapi orkestrasi itu betul-betul telah membawa, telah mengantar kesuksesan bagi kedua putranya. Yang satu menduduki posisi ketua organisasi politik, sekalipun belum masuk pada kekuatan yang sesungguhnya, karena masih ada di level provinsi atau ibu kota-kota. Dan di sisi lain mengantar anak satunya lagi untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, kedua mata sisi ini sama kuatnya. Kalau nanti yang kuat itu adalah keluasan, maka keluarga presiden ini akan berjalan dengan baik. Tetapi pada saat ini, sahabat Usia Mas akan memperbincangkan tentang anugerah manusia yang berasal dari Tuhan. Setiap manusia yang lahir, tumbuh, dan menjadi dewasa tentu memiliki kecakapan. Kecakapan-kecakapan itu sesungguhnya ada banyak. Tapi ada kalanya manusia tidak mau mengembangkan kecakapan atas anugerah Tuhan itu. Menurut teori Howard Gardner, ya, kecakapan itu ada 9. Ya, dan semua kecakapan itu bisa dikembangkan atau menjadi pilihannya yang akhirnya dapat mengantar seseorang untuk sukses. Ya, sukses bisa dalam bidang keterampilan, bisa dalam bidang seni, bisa dalam logika, matematika, bisa dalam interpersonal, bisa dalam bidang kebahasaan, dan masih ada lagi yang lainnya, yang semuanya dapat mendukung kesuksesan. Nah, hanya persoalannya, maukah manusia yang sudah terlahir ini hingga bertumbuh dewasa, mau mengelola anugerah Tuhan, anugerah dari Sang Pencipta yang jumlahnya cukup banyak. Nah, sebelum teori Gardner ini berkembang dengan pesat, dulu manusia lebih mengutamakan tentang intelligency quotient atau IQ. Orang yang memiliki IQ tinggi dianggap mereka lah yang bakalan sukses. Memang betul fakta-faktanya orang yang memiliki IQ tinggi biasanya sukses di dalam kehidupan, sukses di dalam karirnya. Ya. Karena itu sekolah-sekolah perguruan tinggi lebih mengutamakan tentang IQ, lebih mengutamakan tentang hasil yang diperoleh. Ya. Kalau anak sekolah, ya skalanya mau lari dari 0 sampai 100. Kalau perguruan tinggi, skala yang dipakai ukuran untuk mahasiswa hebat itu dari 0 sampai 4. Tapi yang 0 biasanya tidak ada. Ya, pasti di atas 2 lah untuk perguruan tinggi, untuk mencapai kelulusannya hingga tingkat sarjana. Kalau yang SMA, ya mulailah nilai dari 70, 80, 90, itu yang menjadi ukuran tentang kesuksesan. Dan itu perusahaan dunia perguruan tinggi ketika merekrut calon-calon tenaga kerja dan calon mahasiswa juga diukur dengan prestasi akademisnya. Ya. Untuk perguruan tinggi calon mahasiswa dinilai dari ukuran pembelajaran sejak semester 1 sampai semester 5. Kalau hasilnya bagus rata-rata 80 dan bisa naik terus setiap semesternya, maka dia mempunyai peluang untuk direkrut di fakultas-fakultas atau program-program studi tertentu. Begitu halnya
untuk perusahaan-perusahaan ketika merekrut itu selalu dicari dari perguruan tinggi ternama yang memiliki akreditasi unggul atau minimal akreditasi B. Selanjutnya IP-nya, indeks prestasinya juga yang tinggi-tinggi yang dicari. Namun demikian, setelah dipraktekkan dalam dunia kerja, dalam dunia kampus, ternyata tidak semua orang yang memiliki prestasi akademis itu untuk dunia kerja bisa terjadi kalah dengan orang-orang yang hanya memiliki prestasi yang biasa-biasa saja. Nah, mengapa demikian itu terjadi? Ya, karena dunia terus berubah, dunia terus mengalami perbaikan-perbaikan, dunia terus menuju ke kemudahan-kemudahan. Dan pada saat ini sebenarnya IQ tinggi bukan lagi menjadi keunggulan yang handal bagi seseorang. Bukan lagi menjadi hal yang perlu dibanggakan. Karena banyak juga orang-orang yang prestasinya luar biasa itu bisa saja gagal di dalam menapai kehidupan di dunia nyata. Orang yang lulusan sarjana dari perguruan tinggi yang hebat pun ternyata karena putus cinta juga bisa mengalami frustasi. Ya, malahan saya mendengar ada yang kehidupannya memprihatinkan karena dia bisa menjadi ODGJ. Nah, inilah hal-hal yang menjadikan lagi bahwa intelligence question bukan menjadi unggulan yang paling handal pada saat ini. Nah, lalu apa sebenarnya keunggulan-keunggulan yang sekarang perlu diperhatikan oleh setiap individu? Kalau kita bicara soal teorinya Gardner tentang kecakapan yang ada 9 itu, barangkali tentang emosi. Ini lebih penting, karena dalam emosi ada banyak hal yang bisa dipelajari. Nah, dari Husserl, ya, dia penulis buku tentang Psychology of Money, dia lebih mengutamakan tentang keluasan untuk kesuksesan di masa sekarang. Jadi memang benar, keluasan itu dapat mengantar seseorang pada prestasi, pada karir yang lebih tinggi. Nah, sebetulnya ada apa sih keluasan itu? Yang jelas dalam keluasan, kalau seseorang dapat menjalankan keluasan, baik itu untuk pekerjaan, baik itu untuk organisasi, baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi politik, maka keluasan ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena di dalam keluasan itu ada yang namanya keelokan. Ya, ada yang namanya keserasian, ada yang namanya kefleksibelan, ada yang namanya tidak mudah untuk dipatahkan di dalam berargumentasi karena keluasan itu sendiri. Nah, keluasan memang pada saat ini benar-benar dapat mengantar seseorang untuk meniti karir. Di dunia kerja, khususnya melalui perusahaan-perusahaan, itu ada persyaratan-persyaratan khusus. Ya, kalau tadi masalah IQ yang masih dipertahankan, biasanya juga ditambah harus bisa bekerja sama, harus kuat dalam tekanan. Nah, ini artinya bahwa keluasan tetap diperlukan di dalam dunia kerja. Untuk bisa kerjasama dengan banyak orang, bisa saling mendukung sebuah program, maka keluasan itu perlu dimiliki oleh seseorang.
apalagi dengan tekanan mental. Kalau tidak kuat kan bisa frustasi, kalau sudah frustasi maka kegagalan lebih dekat. Oleh karena itu, keluasan juga masih sangat diperlukan untuk bisa mengatasi kefrustasian, untuk bisa bekerja sama. Nah, keluasan ini sesungguhnya sangat luar biasa. Dan pada saat ini di Indonesia disuguhkan dengan drama keluasan. Siapa yang menyuguhkan drama keluasan di Indonesia ini? Anda semua mestinya tahu siapa dia, yaitu dari keluarga Jokowi. Bagaimana tidak? Kedua putranya dalam waktu yang sangat berdekatan bisa menjadi seorang pemimpin di tingkat nasional yang tadinya hanya berjualan pisang goreng dan martabak. Betul kan? Itu yang pernah kita dengar pertama kali putra presiden keduanya itu berjualan pisang goreng dan martabak. Tapi faktanya dalam bulan-bulan lalu atau bulan-bulan ini dia bisa meroket langsung menjadi ketua organisasi politik, yaitu ketua umumnya. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Lalu yang kedua, nggak lama kemudian putra yang besarnya, pembarepnya langsung meroket juga, diusulkan dan dicalonkan menjadi wakil presiden. Tentu hal ini terjadi karena adanya gerak keluasan dari keluarga presiden. Namun demikian, keluasan ini tidak hanya pada satu sisi saja. Ya, keluarga presiden ini juga membawa hal yang bertentangan, yaitu ketidakluasan. Nah, ketidakluasan ini tentu dapat mencederai banyak orang, terutama bagi mereka yang menyukai dengan kepantasan, dengan keelokan, dengan keserasian, dengan kekuatan yang fleksibel dalam pergaulan. Itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi antara keluasan dan ketidakluasan atau kekurangluasan yang dilakukan oleh keluarga Presiden Jokowi ini dilakukan secara bersama-sama. Jadi ada satu keping uang yang bermata bermata dua, yang sebelah satu dengan sebelah satunya. Yang satu tentang keluasan, yang satu tentang kekurangluasan. Nah, hal ini bukan hanya masyarakat yang menilai bahwa keluarga presiden melakukan hal-hal yang kurang luas. Hal-hal yang kurang luas itu ya tentu tidak sopan, tidak pantas, tidak serasi, ya, tidak kenyal, tidak fleksibel. Ya. Buktinya, ya, ada organisasi yang membesarkan keluarga itu ditinggalkan begitu saja. Ya, pamit sih pamit, tapi waktu pamitnya hanya dalam waktu hitungan hari saja untuk mencapai prestasi yang luar biasa melalui keluasan itu. Tentu keluasan yang dibangun oleh keluarga Presiden Jokowi ini ada yang mengorkestrasi. Siapa yang mengorkestrasi? Ya kita tidak perlulah menyebut siapa namanya. Tapi orkestrasi itu betul-betul telah membawa, telah mengantar kesuksesan bagi kedua putranya. Yang satu menduduki posisi ketua organisasi politik, sekalipun belum masuk pada kekuatan yang sesungguhnya.
karena masih ada di level provinsi atau ibu kota-kota. Dan di sisi lain mengantar anak satunya lagi untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, kedua mata sisi ini sama kuatnya. Kalau nanti yang kuat itu adalah keluasan, maka keluarga presiden ini akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau ketidakluasan yang menang, maka keluarga presiden akan mengalami kekacauan, akan mengalami kesulitan, malahan bisa juga mengalami kehancuran dalam mengikuti prestasi-prestasi yang sekarang ini sedang terjadi, diperebutkan di Indonesia. Nah, bagaimana keputusan kemenangan keluasan atau kekurangluasan ini nanti dapat kita lihat pada tahun 2024 setelah pemilihan pencoblosan calon-calon presiden, wakil presiden, dan yang termasuk wakil-wakil rakyat ataupun nanti para pejabat di tingkat gubernur, tingkat kabupaten, kota, itu dapat kita lihat. Jadi persoalan keluasan dan kekurangluasan yang ditampilkan dalam drama pada saat ini di panggung Indonesia akan kita lihat hasilnya pada tahun 2024 sekitar Februari, Maret. Begitu ya, kita lihat perkembangannya untuk kemenangan keluasan dan kekurangluasan dari keluarga presiden.